Tiga perwira TNI calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Telah beredar baik di media massa maupun media sosial tiga nama perwira TNI calon ajudan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa hari kebelakang. Mereka adalah Kolonel If Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, Kolonel PNB Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol P. Romi HB Putra dari TNI AL. Sementara itu, dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana juga telah mengkonfirmasi hal tersebut. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden, Setmilpres. Jadi betul, yang bersangkutan ikut seleksi sebagai calon ajudan presiden, kata Wahyu kepada wartawan pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Ya, nanti akan disampaikan kepada kita siapa yang lolos, siapa yang memenuhi syarat, sambung dia. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal M. Tony Harjono juga mengatakan sejauh ini nama Antonlah yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, ungkapnya, saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Ada beberapa nama kandidat, saya lupa ada 6 kalau enggak salah. Iya ada 6. Kan juga ada calon ajudan Wapres. Nah yang terpilih Kolonel Anton. Yang Wapres belum. Kalau yang sudah terkonfirmasi, tapi kan belum ada surat resminya itu Kolonel Anton, ujar Tony. Anton sendiri, kata Tony, adalah muridnya. Anton, lanjut dia, adalah perwira TNI AU dari Korps Penerbang Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. Penerbang Sukhoi, F-16 juga, siswa saya yang mengajar dia, ungkapnya. TNI AL juga telah mengkonfirmasi kepada wartawan terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi HB Putra dalam proses seleksi calon ajudan presiden. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia, KRI. Romi tercatat baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta, Satkor. Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024, bulan lalu. Tercatat juga, pada tanggal 1 Januari tahun 2020 Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Romi juga tercatat sebelumnya pernah menjabat sebagai Komandan KRI SURA 802 saat berpangkat Mayor Laut P. Diketahui, dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nokor 12 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan keajudanan Presiden, Wakil Presiden dan istri, suami Presiden, Wakil Presiden, terdapat beberapa ketentuan terkait pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden, Wakil Presiden. Pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden, Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul Panglima TNI, Kapolri. Kedua, pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan ajudan istri, suami Presiden, Wakil Presiden dan Asisten Ajudan Presiden, Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Menteri Sekretaris Negara atas usul Panglima TNI, Kapolri. Ketiga, masa bakti ajudan dan asisten ajudan Presiden, Wakil Presiden dan ajudan istri, suami Presiden, Wakil Presiden paling lama 1 periode masa jabatan Presiden, Wakil Presiden.
Mayor Teddy Ajudan Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih. Dengan demikian, Presiden Prabowo akan merekrut ajudan baru pengganti Mayor Teddy. Belakangan mencuat 4 sosok calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Keempat nama itu dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Polri. Mereka diantaranya Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, kemudian Kolonel Penerbangan Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol Pelaut Romi Putra dari TNI AL. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudana mengungkap bahwa Wahyu memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih berlangsung. TNI, kata dia, menyiapkan perwira terbaik yang dimilikinya. Pihaknya tengah menunggu hasil seleksi dari Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Haryono mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi calon ajudan Prabowo. Kendati demikian, hingga saat ini, kata Tony, belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait hasil seleksi. Lebih lanjut, Tony mengungkap bahwa Anton adalah muridnya. Dia merupakan perwira TNI Angkatan Udara dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI Angkatan Laut juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut Romi HB Putra dalam seleksi calon ajudan presiden. Adapun Tommy tercatat pernah menjadi komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut Agung Maulana pada Senin 23 September lalu. Pada 2020, ia mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat Mayor Laut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespon soal Mayor Teddy di tengah desakan untuk mundur dari TNI. Mahfud tidak mau mengomentari lebih jauh polemik Mayor Teddy yang dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Ditemui di gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada Selasa 22 Oktober, ia mempersilahkan Mayor Teddy untuk melaksanakan tugasnya sebagai Seskap. Menurut Mahfud, Prabowo mampu memilih yang terbaik. Dia berpandangan bahwa jabatan Seskap yang diisi oleh perwira aktif mungkin hal baru, sehingga menurutnya akan ada aturan yang memuat mengenai hal tersebut. Antara militer dan sipil menurutnya sudah memiliki tugas masing-masing di sebuah negara. Oleh sebab itu, tugasnya adalah di bidang pertahanan serta keutuhan ideologi negara. Mayor Teddy Indra Wijaya tetap berstatus sebagai perwira aktif meski menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana, jabatan Seskap yang disandang Mayor Teddy termasuk dalam kategori penugasan di luar struktur TNI AD. Ia menilai Seskap pada masa pemerintahan saat ini tidak lagi setara menteri, tetapi di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Usulan agar Mayor Teddy mundur dari TNI salah satunya berasal dari politisi PDIP, TB Hasanuddin, karena berpotensi melanggar Undang-Undang TNI. Namun, kini ia meluruskan penempatan TNI aktif di Seskap yang notabene menjadi bagian dari Sekretaris Militer Presiden tidak melanggar pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Mayor Teddy Indra Wijaya resmi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet di pemerintahan Prabowo ini setara dengan Sekretaris Militer Presiden. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Mayor Teddy tidak perlu mundur dari TNI. Sementara pada pemerintahan Jokowi sebelumnya, jabatan Seskap berposisi setara menteri.
Sebagai sekretaris kabinet, Mayor Teddy akan mendapatkan gaji dan tunjangan. Jika jabatan Seskap ditempatkan sebagai ASN Eselon 2 di bawah Kementerian Sekretaris Negara, maka gaji Mayor Teddy akan ditentukan sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Dalam aturan itu ditetapkan gaji pokok PNS dan golongan terendah yaitu 1,68 juta rupiah dan yang tertinggi 6,37 juta rupiah. Besaran gaji tersebut berlaku untuk semua instansi, meski besaran tunjangan berbeda-beda. Tunjangan PNS di lingkungan Kementerian Sekretaris Negara diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Tunjangan paling sedikit diterima PNS kelas 18 jabatan terendah, yakni 2,5 juta rupiah. Sementara tukin tertinggi diterima PNS kelas jabatan 18 sebesar 46,9 juta rupiah. Tiga nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Mayor Teddy Indrawijaya sebagai ajudan Presiden Prabowo. Nama-nama yang muncul itu diantaranya adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI Angkatan Darat, Kolonel Penerbang Anton Palaguna dari TNI Angkatan Udara, dan Letkol Romi HB Putra dari TNI Angkatan Laut. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Polisi Ahri Sonta Nasution. Ia merupakan sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok ini juga pernah menjadi bagian tim penangkapan Joko Chandra di Malaysia terkait korupsi pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, telah mengonfirmasi adanya seleksi untuk menjadi ajudan Prabowo. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden. Wahyu mengatakan sementara ini dari TNI AD baru mengusulkan nama Wahyo yang mengikuti seleksi tersebut. Ia adalah Komandan Grup 2 Kopassus yang berasal dari Kacabang Korps Infanteri Baret Merah alias Kopassus. Lalu Ketua Tim Pelatih Sekolah Raider dan pada tahun 2017 ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Humil di Pusdiklat Passus Kopassus. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal M. Tony Harjono, juga mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo. Saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Anton sendiri adalah muridnya dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI AL juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut V. Romi HB Putra dalam proses seleksi calon ajudan Prabowo. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin 23 September lalu. Tercatat pada 1 Januari 2020, Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Dia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat Mayor Laut. Tiga nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Mayor Teddy Indrawijaya sebagai ajudan Presiden Prabowo. Nama-nama yang muncul itu diantaranya adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI Angkatan Darat,
Kolonel Penerbang Anton Palaguna dari TNI Angkatan Udara, dan Letkol Romi HB Putra dari TNI Angkatan Laut. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Polisi Ahri Sonta Nasution. Ia merupakan sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok ini juga pernah menjadi bagian tim penangkapan Joko Chandra di Malaysia terkait korupsi pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, telah mengonfirmasi adanya seleksi untuk menjadi ajudan Prabowo. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden. Wahyu mengatakan sementara ini dari TNI AD baru mengusulkan nama Wahyo yang mengikuti seleksi tersebut. Ia adalah Komandan Grup 2 Kopassus yang berasal dari Kacabang Korps Infanteri Baret Merah alias Kopassus. Lalu Ketua Tim Pelatih Sekolah Raider, dan pada tahun 2017 ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Humil di Pusdiklat Passus Kopassus. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal M. Tony Harjono, juga mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo. Saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Anton sendiri adalah muridnya dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI AL juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi HB Putra dalam proses seleksi calon ajudan Prabowo. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin 23 September lalu. Tercatat pada 1 Januari 2020, Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Dia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat 3 perwira TNI calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Telah beredar baik di media massa maupun media sosial 3 nama perwira TNI calon ajudan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa hari kebelakang. Mereka adalah Kolonel If Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, Kolonel PNB Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol P. Romi HB Putra dari TNI AL. Sementara itu, dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana juga telah mengkonfirmasi hal tersebut. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden, Setmilpres. Jadi betul, yang bersangkutan ikut seleksi sebagai calon ajudan Presiden, kata Wahyu kepada wartawan pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Ya, nanti akan disampaikan kepada kita siapa yang lolos, siapa yang memenuhi syarat, sambung dia. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal M. Tony Harjono juga mengatakan sejauh ini nama Antonlah yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, ungkapnya, saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Ada beberapa nama kandidat, saya lupa ada 6 kalau enggak salah. Iya ada 6, kan juga ada calon ajudan Wapres.
Nah, yang terpilih Kolonel Anton. Yang Wapres belum. Kalau yang sudah terkonfirmasi, tapi kan belum ada surat resminya itu Kolonel Anton, ujar Tony. Anton sendiri, kata Tony, adalah muridnya. Anton, lanjut dia, adalah perwira TNI AU dari Korps Penerbang Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. Penerbang Sukhoi, F-16 juga, siswa saya yang mengajar dia, ungkapnya. TNI AL juga telah mengkonfirmasi kepada wartawan terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi HB Putra dalam proses seleksi calon ajudan presiden. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia, KRI. Romi tercatat baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta, Satkor. Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024, bulan lalu. Tercatat juga, pada tanggal 1 Januari tahun 2020 Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Romi juga tercatat sebelumnya pernah menjabat sebagai Komandan KRI SURA 802 saat berpangkat Mayor Laut P. Diketahui, dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nokor 12 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan keajudanan Presiden, Wakil Presiden dan istri, suami Presiden, Wakil Presiden, terdapat beberapa ketentuan terkait pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden, Wakil Presiden. Pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden, Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul Panglima TNI, Kapolri. Kedua, pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan ajudan istri, suami Presiden, Wakil Presiden dan asisten ajudan Presiden, Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Menteri Sekretaris Negara atas usul Panglima TNI, Kapolri. Ketiga, masa bakti ajudan dan asisten ajudan Presiden, Wakil Presiden dan ajudan istri, suami Presiden, Wakil Presiden paling lama 1 periode masa jabatan Presiden, Wakil Presiden. Mayor Teddy Ajudan Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih. Dengan demikian, Presiden Prabowo akan merekrut ajudan baru pengganti Mayor Teddy. Belakangan mencuat 4 sosok calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Keempat nama itu dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Polri. Mereka diantaranya Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, kemudian Kolonel Penerbangan Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol Pelaut Romi Putra dari TNI AL. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudana mengungkap bahwa Wahyu memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih berlangsung. TNI, kata dia, menyiapkan perwira terbaik yang dimilikinya. Pihaknya tengah menunggu hasil seleksi dari Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Haryono mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi calon ajudan Prabowo. Kendati demikian, hingga saat ini, kata Tony, belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait hasil seleksi. Lebih lanjut, Tony mengungkap bahwa Anton adalah muridnya. Dia merupakan perwira TNI Angkatan Udara dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI Angkatan Laut juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut Romi HB Putra dalam seleksi calon ajudan Presiden. Adapun Tommy tercatat pernah menjadi komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut Agung Maulana pada Senin 23 September lalu. Pada 2020, ia mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat Mayor Laut.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespons soal Mayor Teddy di tengah desakan untuk mundur dari TNI. Mahfud tidak mau mengomentari lebih jauh polemik Mayor Teddy yang dilantik menjadi sekretaris kabinet. Ditemui di gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada Selasa 22 Oktober, ia mempersilahkan Mayor Teddy untuk melaksanakan tugasnya sebagai Seskap. Menurut Mahfud, Prabowo mampu memilih yang terbaik. Dia berpandangan bahwa jabatan Seskap yang diisi oleh perwira aktif mungkin hal baru, sehingga menurutnya akan ada aturan yang memuat mengenai hal tersebut. Antara militer dan sipil menurutnya sudah memiliki tugas masing-masing di sebuah negara. Oleh sebab itu, tugasnya adalah di bidang pertahanan serta keutuhan ideologi negara. Mayor Teddy Indra Wijaya tetap berstatus sebagai perwira aktif meski menjabat sebagai sekretaris kabinet di Kabinet Merah Putih. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana, jabatan Seskap yang disandang Mayor Teddy termasuk dalam kategori penugasan di luar struktur TNI AD. Ia menilai Seskap pada masa pemerintahan saat ini tidak lagi setara menteri, tetapi di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Usulan agar Mayor Teddy mundur dari TNI salah satunya berasal dari politisi PDIP, TB Hasanuddin, karena berpotensi melanggar Undang-Undang TNI. Namun, kini ia meluruskan penempatan TNI aktif di Seskap yang notabene menjadi bagian dari Sekretaris Militer Presiden tidak melanggar pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Mayor Teddy Indra Wijaya resmi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet di pemerintahan Prabowo ini setara dengan Sekretaris Militer Presiden. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Mayor Teddy tidak perlu mundur dari TNI. Sementara pada pemerintahan Jokowi sebelumnya, jabatan Seskap berposisi setara menteri. Sebagai sekretaris kabinet, Mayor Teddy akan mendapatkan gaji dan tunjangan. Jika jabatan Seskap ditempatkan sebagai ASN Eselon 2 di bawah Kementerian Sekretaris Negara, maka gaji Mayor Teddy akan ditentukan sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Dalam aturan itu ditetapkan gaji pokok PNS dan golongan terendah yaitu 1,68 juta rupiah dan yang tertinggi 6,37 juta rupiah. Besaran gaji tersebut berlaku untuk semua instansi, meski besaran tunjangan berbeda-beda. Tunjangan PNS di lingkungan Kementerian Sekretaris Negara diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Tunjangan paling sedikit diterima PNS kelas 18 jabatan terendah, yakni 2,5 juta rupiah. Sementara tukin tertinggi diterima PNS kelas jabatan 18 sebesar 46,9 juta rupiah. Tiga nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai ajudan Presiden Prabowo. Nama-nama yang muncul itu diantaranya adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI Angkatan Darat, Kolonel Penerbang Anton Palaguna dari TNI Angkatan Udara, dan Letkol Romi HB Putra dari TNI Angkatan Laut. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Polisi Ahri Sonta Nasution. Ia merupakan sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok ini juga pernah menjadi bagian tim penangkapan Joko Chandra di Malaysia terkait korupsi pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, telah mengonfirmasi adanya
seleksi untuk menjadi ajudan Prabowo. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden. Wahyu mengatakan sementara ini dari TNI AD baru mengusulkan nama Wahyo yang mengikuti seleksi tersebut. Ia adalah Komandan Grup 2 Kopassus yang berasal dari Kacabang Korps Infanteri Baret Merah alias Kopassus. Lalu Ketua Tim Pelatih Sekolah Raider, dan pada tahun 2017 ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Humil di Pusdiklat Passus Kopassus. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal M. Tony Harjono, juga mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo. Saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Anton sendiri adalah muridnya dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI AL juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi Habiputra dalam proses seleksi calon ajudan Prabowo. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin 23 September lalu. Tercatat pada 1 Januari 2020, Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Dia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat Mayor Laut. 3 nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Mayor Teddy Indrawijaya sebagai ajudan Presiden Prabowo. Nama-nama yang muncul itu diantaranya adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI Angkatan Darat, Kolonel Penerbang Anton Palaguna dari TNI Angkatan Udara, dan Letkol Romi HB Putra dari TNI Angkatan Laut. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Polisi Ahri Sonta Nasution. Ia merupakan sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok ini juga pernah menjadi bagian tim penangkapan Joko Chandra di Malaysia terkait korupsi pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, telah mengonfirmasi adanya seleksi untuk menjadi ajudan Prabowo. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden. Wahyu mengatakan sementara ini dari TNI AD baru mengusulkan nama Wahyo yang mengikuti seleksi tersebut. Ia adalah Komandan Grup 2 Kopassus yang berasal dari Kacabang Korps Infanteri Baret Merah alias Kopassus. Lalu Ketua Tim Pelatih Sekolah Raider, dan pada tahun 2017 ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Humil di Pusdiklat Passus Kopassus. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal M. Tony Harjono, juga mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo. Saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Anton sendiri adalah muridnya dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI AL juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi Habiputra dalam proses seleksi calon ajudan Prabowo.
Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin 23 September lalu. Tercatat pada 1 Januari 2020, Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Dia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat 3 perwira TNI calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Telah beredar baik di media massa maupun media sosial 3 nama perwira TNI calon ajudan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa hari kebelakang. Mereka adalah Kolonel If Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, Kolonel PNB Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol P. Romi HB Putra dari TNI AL. Sementara itu, dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana juga telah mengkonfirmasi hal tersebut. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden, Setmilpres. Jadi betul, yang bersangkutan ikut seleksi sebagai calon ajudan presiden, kata Wahyu kepada wartawan pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Ya, nanti akan disampaikan kepada kita siapa yang lolos, siapa yang memenuhi syarat, sambung dia. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal M. Tony Harjono juga mengatakan sejauh ini nama Antonlah yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, ungkapnya, saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Ada beberapa nama kandidat, saya lupa ada 6 kalau enggak salah. Iya ada 6, kan juga ada calon ajudan Wapres. Nah yang terpilih Kolonel Anton, yang Wapres belum, kalau yang sudah terkonfirmasi, tapi kan belum ada surat resminya itu Kolonel Anton, ujar Tony. Anton sendiri, kata Tony, adalah muridnya. Anton, lanjut dia, adalah perwira TNI AU dari Korps Penerbang Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. Penerbang Sukhoi, F-16 juga, siswa saya yang mengajar dia, ungkapnya. TNI AL juga telah mengkonfirmasi kepada wartawan terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi HB Putra dalam proses seleksi calon ajudan presiden. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia, KRI. Romi tercatat baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta, Satkor. Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Bulan lalu. Tercatat juga, pada tanggal 1 Januari tahun 2020 Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Romi juga tercatat sebelumnya pernah menjabat sebagai Komandan KRI SURA 802 saat berpangkat Mayor Laut P. Diketahui, dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nokor 12 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan keajudanan Presiden, Wakil Presiden dan Istri, Suami Presiden, Wakil Presiden, terdapat beberapa ketentuan terkait pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden, Wakil Presiden. Pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden, Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul Panglima TNI, Kapolri. Kedua, pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan ajudan istri, suami Presiden, Wakil Presiden dan asisten ajudan Presiden,
Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Menteri Sekretaris Negara atas usul Panglima TNI, Kapolri. Ketiga, masa bakti ajudan dan asisten ajudan presiden, wakil presiden dan ajudan istri, suami presiden, wakil presiden paling lama 1 periode masa jabatan presiden, wakil presiden. Mayor Teddy Ajudan Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih. Dengan demikian, Presiden Prabowo akan merekrut ajudan baru pengganti Mayor Teddy. Belakangan mencuat 4 sosok calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Keempat nama itu dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Polri. Mereka diantaranya Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, kemudian Kolonel Penerbangan Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol Pelaut Romi Putra dari TNI AL. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudana mengungkap bahwa Wahyu memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih berlangsung. TNI, kata dia, menyiapkan perwira terbaik yang dimilikinya. Pihaknya tengah menunggu hasil seleksi dari Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Haryono mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi calon ajudan Prabowo. Kendati demikian, hingga saat ini, kata Tony, belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait hasil seleksi. Lebih lanjut, Tony mengungkap bahwa Anton adalah muridnya. Dia merupakan perwira TNI Angkatan Udara dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI Angkatan Laut juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut Romi HB Putra dalam seleksi calon ajudan presiden. Adapun Tommy tercatat pernah menjadi komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut Agung Maulana pada Senin 23 September lalu. Pada 2020, ia mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat Mayor Laut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespons soal Mayor Teddy di tengah desakan untuk mundur dari TNI. Mahfud tidak mau mengomentari lebih jauh polemik Mayor Teddy yang dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Ditemui di gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada Selasa 22 Oktober, ia mempersilahkan Mayor Teddy untuk melaksanakan tugasnya sebagai Seskap. Menurut Mahfud, Prabowo mampu memilih yang terbaik. Dia berpandangan bahwa jabatan Seskap yang diisi oleh perwira aktif mungkin hal baru, sehingga menurutnya akan ada aturan yang memuat mengenai hal tersebut. Antara militer dan sipil menurutnya sudah memiliki tugas masing-masing di sebuah negara. Oleh sebab itu, tugasnya adalah di bidang pertahanan serta keutuhan ideologi negara. Mayor Teddy Indra Wijaya tetap berstatus sebagai perwira aktif meski menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana, jabatan Seskap yang disandang Mayor Teddy termasuk dalam kategori penugasan di luar struktur TNI AD. Ia menilai Seskap pada masa pemerintahan saat ini tidak lagi setara menteri, tetapi di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Usulan agar Mayor Teddy mundur dari TNI salah satunya berasal dari politisi PDIP, TB Hasanuddin, karena berpotensi melanggar Undang-Undang TNI. Namun, kini ia meluruskan penempatan TNI aktif di Seskap yang notabene menjadi bagian dari Sekretaris Militer Presiden tidak melanggar pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Mayor Teddy Indra Wijaya resmi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Kabinet di pemerintahan Prabowo ini setara dengan Sekretaris Militer Presiden. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Mayor Teddy tidak perlu mundur dari TNI. Sementara pada pemerintahan Jokowi sebelumnya, jabatan Seska berposisi setara menteri. Sebagai Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy akan mendapatkan gaji dan tunjangan. Jika jabatan Seskap ditempatkan sebagai ASN Eselon 2 di bawah Kementerian Sekretaris Negara, maka gaji Mayor Teddy akan ditentukan sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Dalam aturan itu ditetapkan gaji pokok PNS dan golongan terendah yaitu 1,68 juta rupiah dan yang tertinggi 6,37 juta rupiah. Besaran gaji tersebut berlaku untuk semua instansi, meski besaran tunjangan berbeda-beda. Tunjangan PNS di lingkungan Kementerian Sekretaris Negara diatur dalam Perpres nomor 8 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Tunjangan paling sedikit diterima PNS kelas 18 jabatan terendah, yakni 2,5 juta rupiah. Sementara tukin tertinggi diterima PNS kelas jabatan 18 sebesar 46,9 juta rupiah. Tiga nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Mayor Teddy Indrawijaya sebagai ajudan Presiden Prabowo. Nama-nama yang muncul itu diantaranya adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI Angkatan Darat, Kolonel Penerbang Anton Palaguna dari TNI Angkatan Udara, dan Letkol Romi HB Putra dari TNI Angkatan Laut. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Polisi Ahri Sonta Nasution. Ia merupakan sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok ini juga pernah menjadi bagian tim penangkapan Joko Chandra di Malaysia terkait korupsi pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, telah mengonfirmasi adanya seleksi untuk menjadi ajudan Prabowo. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden. Wahyu mengatakan sementara ini dari TNI AD baru mengusulkan nama Wahyo yang mengikuti seleksi tersebut. Ia adalah Komandan Grup 2 Kopassus yang berasal dari Kacabang Korps Infanteri Baret Merah alias Kopassus. Lalu Ketua Tim Pelatih Sekolah Raider dan pada tahun 2017 ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Humil di Pusdiklat Passus Kopassus. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal M. Tony Harjono, juga mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo. Saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Anton sendiri adalah muridnya dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI AL juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi HB Putra dalam proses seleksi calon ajudan Prabowo. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin 23 September lalu. Tercatat pada 1 Januari 2020, Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Dia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat Mayor Laut.
Tiga nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Mayor Teddy Indrawijaya sebagai ajudan Presiden Prabowo. Nama-nama yang muncul itu diantaranya adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI Angkatan Darat, Kolonel Penerbang Anton Palaguna dari TNI Angkatan Udara, dan Letkol Romi HB Putra dari TNI Angkatan Laut. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Polisi Ahri Sonta Nasution. Ia merupakan sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok ini juga pernah menjadi bagian tim penangkapan Joko Chandra di Malaysia terkait korupsi pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, telah mengonfirmasi adanya seleksi untuk menjadi ajudan Prabowo. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden. Wahyu mengatakan sementara ini dari TNI AD baru mengusulkan nama Wahyo yang mengikuti seleksi tersebut. Ia adalah Komandan Grup 2 Kopassus yang berasal dari Kacabang Korps Infanteri Baret Merah alias Kopassus. Lalu Ketua Tim Pelatih Sekolah Raider dan pada tahun 2017 ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Humil di Pusdiklat Passus Kopassus. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal M. Tony Harjono, juga mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo. Saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Anton sendiri adalah muridnya dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI AL juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi HB Putra dalam proses seleksi calon ajudan Prabowo. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin 23 September lalu. Tercatat pada 1 Januari 2020, Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Dia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat 3 perwira TNI calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Telah beredar baik di media massa maupun media sosial 3 nama perwira TNI calon ajudan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa hari kebelakang. Mereka adalah Kolonel If Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, Kolonel PNB Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol P. Romi HB Putra dari TNI AL. Sementara itu, dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana juga telah mengkonfirmasi hal tersebut. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden, Setmilpres. Jadi betul, yang bersangkutan ikut seleksi sebagai calon ajudan Presiden, kata Wahyu kepada wartawan pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Ya, nanti akan disampaikan kepada kita siapa yang lolos, siapa yang memenuhi syarat, sambung dia. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal M. Tony Harjono juga mengatakan sejauh ini nama Antonlah yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, ungkapnya,
Saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Ada beberapa nama kandidat, saya lupa ada 6 kalau enggak salah. Iya ada 6, kan juga ada calon ajudan Wapres. Nah yang terpilih Kolonel Anton, yang Wapres belum. Kalau yang sudah terkonfirmasi, tapi kan belum ada surat resminya itu Kolonel Anton, ujar Tony. Anton sendiri, kata Tony, adalah muridnya. Anton, lanjut dia, adalah perwira TNI AU dari Korps Penerbang Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. Penerbang Sukhoi, F-16 juga, siswa saya yang mengajar dia, ungkapnya. TNI AL juga telah mengkonfirmasi kepada wartawan terkait keikutsertaan Letkol Laut B. Romi HB Putra dalam proses seleksi calon ajudan presiden. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia, KRI. Romi tercatat baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut B. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta, Satkor. Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024, bulan lalu. Tercatat juga, pada tanggal 1 Januari tahun 2020 Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Romi juga tercatat sebelumnya pernah menjabat sebagai Komandan KRI SURA 802 saat berpangkat Mayor Laut P. Diketahui, dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nokor 12 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan keajudanan Presiden, Wakil Presiden dan istri, suami Presiden, Wakil Presiden, terdapat beberapa ketentuan terkait pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden, Wakil Presiden. Pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden, Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul Panglima TNI, Kapolri. Kedua, pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan ajudan istri, suami Presiden, Wakil Presiden dan asisten ajudan Presiden, Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Menteri Sekretaris Negara atas usul Panglima TNI, Kapolri. Ketiga, masa bakti ajudan dan asisten ajudan Presiden, Wakil Presiden dan ajudan istri, suami Presiden, Wakil Presiden paling lama 1 periode masa jabatan Presiden, Wakil Presiden. Mayor Teddy ajudan Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih. Dengan demikian, Presiden Prabowo akan merekrut ajudan baru pengganti Mayor Teddy. Belakangan mencuat 4 sosok calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Keempat nama itu dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Polri. Mereka diantaranya Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, kemudian Kolonel Penerbangan Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol Pelaut Romi Putra dari TNI AL. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudana mengungkap bahwa Wahyu memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih berlangsung. TNI, kata dia, menyiapkan perwira terbaik yang dimilikinya. Pihaknya tengah menunggu hasil seleksi dari Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Haryono mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi calon ajudan Prabowo. Kendati demikian, hingga saat ini, kata Tony, belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait hasil seleksi. Lebih lanjut, Tony mengungkap bahwa Anton adalah muridnya. Dia merupakan perwira TNI Angkatan Udara dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI Angkatan Laut juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut Romi HB Putra dalam seleksi calon ajudan Presiden. Adapun Tommy tercatat pernah menjadi komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 399
kepada Letkol Laut Agung Maulana pada Senin 23 September lalu. Pada 2020, ia mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat Mayor Laut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespon soal Mayor Teddy di tengah desakan untuk mundur dari TNI. Mahfud tidak mau mengomentari lebih jauh polemik Mayor Teddy yang dilantik menjadi sekretaris kabinet. Ditemui di gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada Selasa 22 Oktober, ia mempersilahkan Mayor Teddy untuk melaksanakan tugasnya sebagai Seskap. Menurut Mahfud, Prabowo mampu memilih yang terbaik. Dia berpandangan bahwa jabatan Seskap yang diisi oleh perwira aktif mungkin hal baru, sehingga menurutnya akan ada aturan yang memuat mengenai hal tersebut. Antara militer dan sipil menurutnya sudah memiliki tugas masing-masing di sebuah negara. Oleh sebab itu, tugasnya adalah di bidang pertahanan serta keutuhan ideologi negara. Mayor Teddy Indra Wijaya tetap berstatus sebagai perwira aktif meski menjabat sebagai sekretaris kabinet di Kabinet Merah Putih. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana, jabatan Seskap yang disandang Mayor Teddy termasuk dalam kategori penugasan di luar struktur TNI AD. Ia menilai Seskap pada masa pemerintahan saat ini tidak lagi setara menteri, tetapi di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Usulan agar Mayor Teddy mundur dari TNI salah satunya berasal dari politisi PDIP, TB Hasanuddin, karena berpotensi melanggar Undang-Undang TNI. Namun, kini ia meluruskan penempatan TNI aktif di Seskap yang notabene menjadi bagian dari Sekretaris Militer Presiden tidak melanggar pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Mayor Teddy Indra Wijaya resmi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet di pemerintahan Prabowo ini setara dengan Sekretaris Militer Presiden. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Mayor Teddy tidak perlu mundur dari TNI. Sementara pada pemerintahan Jokowi sebelumnya, jabatan Seskap berposisi setara menteri. Sebagai sekretaris kabinet, Mayor Teddy akan mendapatkan gaji dan tunjangan. Jika jabatan Seskap ditempatkan sebagai ASN Eselon 2 di bawah Kementerian Sekretaris Negara, maka gaji Mayor Teddy akan ditentukan sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Dalam aturan itu ditetapkan gaji pokok PNS dan golongan terendah yaitu 1,68 juta rupiah. Dan yang tertinggi 6,37 juta rupiah. Besaran gaji tersebut berlaku untuk semua instansi, meski besaran tunjangan berbeda-beda. Tunjangan PNS di lingkungan Kementerian Sekretaris Negara diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Tunjangan paling sedikit diterima PNS kelas 18 jabatan terendah, yakni 2,5 juta rupiah. Sementara tukin tertinggi diterima PNS kelas jabatan 18 sebesar 46,9 juta rupiah. Tiga nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai ajudan Presiden Prabowo. Nama-nama yang muncul itu diantaranya adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI Angkatan Darat, Kolonel Penerbang Anton Palaguna dari TNI Angkatan Udara, dan Letkol Romi HB Putra dari TNI Angkatan Laut. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Polisi Ahri Sonta Nasution. Ia merupakan sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok ini juga pernah menjadi bagian tim penangkapan Joko Chandra di Malaysia terkait korupsi pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, telah mengonfirmasi adanya seleksi untuk menjadi ajudan Prabowo. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden. Wahyu mengatakan sementara ini dari TNI AD baru mengusulkan nama Wahyo yang mengikuti seleksi tersebut. Ia adalah Komandan Grup 2 Kopassus yang berasal dari Kacabang Korps Infanteri Baret Merah alias Kopassus. Lalu Ketua Tim Pelatih Sekolah Raider, dan pada tahun 2017, ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Humil di Pusdiklat Passus Kopassus. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal M. Tony Harjono, juga mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo. Saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Anton sendiri adalah muridnya dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI AL juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi Habiputra dalam proses seleksi calon ajudan Prabowo. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin 23 September lalu. Tercatat pada 1 Januari 2020, Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Dia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat Mayor Laut. 3 nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Mayor Teddy Indrawijaya sebagai ajudan Presiden Prabowo. Nama-nama yang muncul itu diantaranya adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI Angkatan Darat, Kolonel Penerbang Anton Palaguna dari TNI Angkatan Udara, dan Letkol Romi HB Putra dari TNI Angkatan Laut. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Polisi Ahri Sonta Nasution. Ia merupakan sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok ini juga pernah menjadi bagian tim penangkapan Joko Chandra di Malaysia terkait korupsi pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, telah mengonfirmasi adanya seleksi untuk menjadi ajudan Prabowo. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden. Wahyu mengatakan sementara ini dari TNI AD baru mengusulkan nama Wahyo yang mengikuti seleksi tersebut. Ia adalah Komandan Grup 2 Kopassus yang berasal dari Kacabang Korps Infanteri Baret Merah alias Kopassus. Lalu Ketua Tim Pelatih Sekolah Raider, dan pada tahun 2017, ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Humil di Pusdiklat Passus Kopassus. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal M. Tony Harjono, juga mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo. Saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya.
Anton sendiri adalah muridnya dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI AL juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi Habib Putra dalam proses seleksi calon ajudan Prabowo. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin 23 September lalu. Tercatat pada 1 Januari 2020, Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Dia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat 3 perwira TNI calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Telah beredar baik di media massa maupun media sosial 3 nama perwira TNI calon ajudan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa hari kebelakang. Mereka adalah Kolonel If Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, Kolonel PNB Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol P. Romi Habib Putra dari TNI AL. Sementara itu, dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana juga telah mengkonfirmasi hal tersebut. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden, Setmilpres. Jadi betul, yang bersangkutan ikut seleksi sebagai calon ajudan Presiden, kata Wahyu kepada wartawan pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Ya, nanti akan disampaikan kepada kita siapa yang lolos, siapa yang memenuhi syarat, sambung dia. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal M. Tony Harjono juga mengatakan sejauh ini nama Antonlah yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, ungkapnya, saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Ada beberapa nama kandidat, saya lupa ada 6 kalau enggak salah. Iya ada 6, kan juga ada calon ajudan Wapres. Nah yang terpilih Kolonel Anton, yang Wapres belum, kalau yang sudah terkonfirmasi, tapi kan belum ada surat resminya itu Kolonel Anton, ujar Tony. Anton sendiri, kata Tony, adalah muridnya. Anton, lanjut dia, adalah perwira TNI AU dari Korps Penerbang Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. Penerbang Sukhoi, F-16 juga, siswa saya yang mengajar dia, ungkapnya. TNI AL juga telah mengkonfirmasi kepada wartawan terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi Habib Putra dalam proses seleksi calon ajudan Presiden. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia, KRI. Romi tercatat baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta, Satkor. Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Bulan lalu. Tercatat juga, pada tanggal 1 Januari tahun 2020 Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Romi juga tercatat sebelumnya pernah menjabat sebagai Komandan KRI SURA 802 saat berpangkat Mayor Laut P. Diketahui, dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan keajudanan Presiden, Wakil Presiden dan istri, suami Presiden, Wakil Presiden, terdapat beberapa ketentuan terkait pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden, Wakil Presiden. Pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden,
Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul Panglima TNI, Kapolri. Kedua, pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan ajudan istri, suami Presiden, Wakil Presiden dan Asisten Ajudan Presiden, Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Menteri Sekretaris Negara atas usul Panglima TNI, Kapolri. Ketiga, masa bakti ajudan dan asisten ajudan Presiden, Wakil Presiden dan ajudan istri, suami Presiden, Wakil Presiden paling lama 1 periode masa jabatan Presiden, Wakil Presiden. Mayor Teddy Ajudan Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih. Dengan demikian, Presiden Prabowo akan merekrut ajudan baru pengganti Mayor Teddy. Belakangan mencuat 4 sosok calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Keempat nama itu dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Polri. Mereka diantaranya Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, kemudian Kolonel Penerbangan Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol Pelaut Romi Putra dari TNI AL. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudana mengungkap bahwa Wahyu memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih berlangsung. TNI, kata dia, menyiapkan perwira terbaik yang dimilikinya. Pihaknya tengah menunggu hasil seleksi dari Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Haryono mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi calon ajudan Prabowo. Kendati demikian, hingga saat ini, kata Tony, belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait hasil seleksi. Lebih lanjut, Tony mengungkap bahwa Anton adalah muridnya. Dia merupakan perwira TNI Angkatan Udara dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI Angkatan Laut juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut Romi HB Putra dalam seleksi calon ajudan Presiden. Adapun Tommy tercatat pernah menjadi komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut Agung Maulana pada Senin 23 September lalu. Pada 2020, ia mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat Mayor Laut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespon soal Mayor Teddy di tengah desakan untuk mundur dari TNI. Mahfud tidak mau mengomentari lebih jauh polemik Mayor Teddy yang dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Ditemui di gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada Selasa 22 Oktober, ia mempersilahkan Mayor Teddy untuk melaksanakan tugasnya sebagai Seskap. Menurut Mahfud, Prabowo mampu memilih yang terbaik. Dia berpandangan bahwa jabatan Seskap yang diisi oleh perwira aktif mungkin hal baru, sehingga menurutnya akan ada aturan yang memuat mengenai hal tersebut. Antara militer dan sipil menurutnya sudah memiliki tugas masing-masing di sebuah negara. Oleh sebab itu, tugasnya adalah di bidang pertahanan serta keutuhan ideologi negara. Mayor Teddy Indra Wijaya tetap berstatus sebagai perwira aktif meski menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana, jabatan Seskap yang disandang Mayor Teddy termasuk dalam kategori penugasan di luar struktur TNI AD. Ia menilai Seskap pada masa pemerintahan saat ini tidak lagi setara menteri, tetapi di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Usulan agar Mayor Teddy mundur dari TNI salah satunya berasal dari politisi PDIP, TB Hasanuddin, karena berpotensi melanggar Undang-Undang TNI. Namun, kini ia meluruskan penempatan TNI aktif di Seskap yang notabene menjadi bagian dari Sekretaris Militer Presiden tidak melanggar pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Mayor Teddy Indrawijaya resmi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet di pemerintahan Prabowo ini setara dengan Sekretaris Militer Presiden. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Mayor Teddy tidak perlu mundur dari TNI. Sementara pada pemerintahan Jokowi sebelumnya, jabatan Seskap berposisi setara menteri. Sebagai sekretaris kabinet, Mayor Teddy akan mendapatkan gaji dan tunjangan. Jika jabatan Seskap ditempatkan sebagai ASN Eselon 2 di bawah Kementerian Sekretaris Negara, maka gaji Mayor Teddy akan ditentukan sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Dalam aturan itu ditetapkan gaji pokok PNS dan golongan terendah yaitu 1,68 juta rupiah dan yang tertinggi 6,37 juta rupiah. Besaran gaji tersebut berlaku untuk semua instansi, meski besaran tunjangan berbeda-beda. Tunjangan PNS di lingkungan Kementerian Sekretaris Negara diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Tunjangan paling sedikit diterima PNS kelas 18 jabatan terendah, yakni 2,5 juta rupiah. Sementara tukin tertinggi diterima PNS kelas jabatan 18 sebesar 46,9 juta rupiah. Tiga nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Mayor Teddy Indrawijaya sebagai ajudan Presiden Prabowo. Nama-nama yang muncul itu diantaranya adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI Angkatan Darat, Kolonel Penerbang Anton Palaguna dari TNI Angkatan Udara, dan Letkol Romi HB Putra dari TNI Angkatan Laut. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Polisi Ahri Sonta Nasution. Ia merupakan sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok ini juga pernah menjadi bagian tim penangkapan Joko Chandra di Malaysia terkait korupsi pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, telah mengonfirmasi adanya seleksi untuk menjadi ajudan Prabowo. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden. Wahyu mengatakan sementara ini dari TNI AD baru mengusulkan nama Wahyo yang mengikuti seleksi tersebut. Ia adalah Komandan Grup 2 Kopassus yang berasal dari Kacabang Korps Infanteri Baret Merah alias Kopassus. Lalu Ketua Tim Pelatih Sekolah Raider dan pada tahun 2017 ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Humil di Pusdiklat Passus Kopassus. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal M. Tony Harjono, juga mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo. Saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Anton sendiri adalah muridnya dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI AL juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi HB Putra dalam proses seleksi calon ajudan Prabowo. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin 23 September lalu. Tercatat pada 1 Januari 2020, Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379.
Dia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat Mayor Laut. Tiga nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Mayor Teddy Indrawijaya sebagai ajudan Presiden Prabowo. Nama-nama yang muncul itu diantaranya adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI Angkatan Darat, Kolonel Penerbang Anton Palaguna dari TNI Angkatan Udara, dan Letkol Romi HB Putra dari TNI Angkatan Laut. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Polisi Ahri Sonta Nasution. Ia merupakan sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok ini juga pernah menjadi bagian tim penangkapan Joko Chandra di Malaysia terkait korupsi pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, telah mengonfirmasi adanya seleksi untuk menjadi ajudan Prabowo. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden. Wahyu mengatakan sementara ini dari TNI AD baru mengusulkan nama Wahyo yang mengikuti seleksi tersebut. Ia adalah Komandan Grup 2 Kopassus yang berasal dari Kacabang Korps Infanteri Baret Merah alias Kopassus. Lalu Ketua Tim Pelatih Sekolah Raider dan pada tahun 2017 ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Humil di Pusdiklat Passus Kopassus. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal M. Tony Harjono, juga mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo. Saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Anton sendiri adalah muridnya dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI AL juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi HB Putra dalam proses seleksi calon ajudan Prabowo. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin 23 September lalu. Tercatat pada 1 Januari 2020, Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Dia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat Tiga perwira TNI calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Telah beredar baik di media massa maupun media sosial tiga nama perwira TNI calon ajudan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa hari kebelakang. Mereka adalah Kolonel If Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, Kolonel PNB Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol P. Romi HB Putra dari TNI AL. Sementara itu, dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana juga telah mengkonfirmasi hal tersebut. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden, Setmilpres. Jadi betul, yang bersangkutan ikut seleksi sebagai calon ajudan Presiden, kata Wahyu kepada wartawan pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Ya, nanti akan disampaikan kepada kita siapa yang lolos, siapa yang memenuhi syarat, sambung dia. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU,
Marsikal M. Tony Harjono juga mengatakan sejauh ini nama Antonlah yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, ungkapnya, saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Ada beberapa nama kandidat, saya lupa ada 6 kalau enggak salah. Iya ada 6. Kan juga ada calon ajudan Wapres. Nah yang terpilih Kolonel Anton. Yang Wapres belum. Kalau yang sudah terkonfirmasi, tapi kan belum ada surat resminya itu Kolonel Anton, ujar Tony. Anton sendiri, kata Tony, adalah muridnya. Anton, lanjut dia, adalah perwira TNI AU dari Korps Penerbang Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. Penerbang Sukhoi, F-16 juga. Siswa saya yang mengajar dia, ungkapnya. TNI AL juga telah mengkonfirmasi kepada wartawan terkait keikutsertaan Letkol Laut B. Romi HB Putra dalam proses seleksi calon ajudan presiden. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia, KRI. Romi tercatat baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut B. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta, Satkor. Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024, bulan lalu. Tercatat juga, pada tanggal 1 Januari tahun 2020 Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Romi juga tercatat sebelumnya pernah menjabat sebagai Komandan KRI SURA 802 saat berpangkat Mayor Laut P. Diketahui, dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nokor 12 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan keajudanan Presiden, Wakil Presiden dan istri, suami Presiden, Wakil Presiden, terdapat beberapa ketentuan terkait pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden, Wakil Presiden. Pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden, Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul Panglima TNI, Kapolri. Kedua, pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan ajudan istri, suami Presiden, Wakil Presiden dan Asisten Ajudan Presiden, Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Menteri Sekretaris Negara atas usul Panglima TNI, Kapolri. Ketiga, masa bakti ajudan dan asisten ajudan Presiden, Wakil Presiden dan ajudan istri, suami Presiden, Wakil Presiden paling lama 1 periode masa jabatan Presiden, Wakil Presiden. Mayor Teddy Ajudan Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih. Dengan demikian, Presiden Prabowo akan merekrut ajudan baru pengganti Mayor Teddy. Belakangan mencuat 4 sosok calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Keempat nama itu dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Polri. Mereka diantaranya Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, kemudian Kolonel Penerbangan Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol Pelaut Romi Putra dari TNI AL. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudana mengungkap bahwa Wahyu memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih berlangsung. TNI, kata dia, menyiapkan perwira terbaik yang dimilikinya. Pihaknya tengah menunggu hasil seleksi dari Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Harjono mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi calon ajudan Prabowo. Kendati demikian, hingga saat ini, kata Tony, belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait hasil seleksi. Lebih lanjut, Tony mengungkap bahwa
Anton adalah muridnya. Dia merupakan perwira TNI Angkatan Udara dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI Angkatan Laut juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut Romi HB Putra dalam seleksi calon ajudan presiden. Adapun Tommy tercatat pernah menjadi komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut Agung Maulana pada Senin 23 September lalu. Pada 2020, ia mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat Mayor Laut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespon soal Mayor Teddy di tengah desakan untuk mundur dari TNI. Mahfud tidak mau mengomentari lebih jauh polemik Mayor Teddy yang dilantik menjadi sekretaris kabinet. Ditemui di gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada Selasa 22 Oktober, ia mempersilahkan Mayor Teddy untuk melaksanakan tugasnya sebagai Seskap. Menurut Mahfud, Prabowo mampu memilih yang terbaik. Dia berpandangan bahwa jabatan Seskap yang diisi oleh perwira aktif mungkin hal baru, sehingga menurutnya akan ada aturan yang memuat mengenai hal tersebut. Antara militer dan sipil menurutnya sudah memiliki tugas masing-masing di sebuah negara. Oleh sebab itu, tugasnya adalah di bidang pertahanan serta keutuhan ideologi negara. Mayor Teddy Indra Wijaya tetap berstatus sebagai perwira aktif meski menjabat sebagai sekretaris kabinet di Kabinet Merah Putih. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana, jabatan Seskap yang disandang Mayor Teddy termasuk dalam kategori penugasan di luar struktur TNI AD. Ia menilai Seskap pada masa pemerintahan saat ini tidak lagi setara menteri, tetapi di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Usulan agar Mayor Teddy mundur dari TNI salah satunya berasal dari politisi PDIP, TB Hasanuddin, karena berpotensi melanggar Undang-Undang TNI. Namun, kini ia meluruskan penempatan TNI aktif di Seskap yang notabene menjadi bagian dari Sekretaris Militer Presiden tidak melanggar pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Mayor Teddy Indra Wijaya resmi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet di pemerintahan Prabowo ini setara dengan Sekretaris Militer Presiden. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Mayor Teddy tidak perlu mundur dari TNI. Sementara pada pemerintahan Jokowi sebelumnya, jabatan Seskap berposisi setara menteri. Sebagai sekretaris kabinet, Mayor Teddy akan mendapatkan gaji dan tunjangan. Jika jabatan Seskap ditempatkan sebagai ASN Eselon 2 di bawah Kementerian Sekretaris Negara, maka gaji Mayor Teddy akan ditentukan sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Dalam aturan itu ditetapkan gaji pokok PNS dan golongan terendah yaitu 1,68 juta rupiah. Dan yang tertinggi 6,37 juta rupiah. Besaran gaji tersebut berlaku untuk semua instansi, meski besaran tunjangan berbeda-beda. Tunjangan PNS di lingkungan Kementerian Sekretaris Negara diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Tunjangan paling sedikit diterima PNS kelas 18 jabatan terendah, yakni 2,5 juta rupiah. Sementara tukin tertinggi diterima PNS kelas jabatan 18 sebesar 46,9 juta rupiah.
Tiga nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Mayor Teddy Indrawijaya sebagai ajudan Presiden Prabowo. Nama-nama yang muncul itu diantaranya adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI Angkatan Darat, Kolonel Penerbang Anton Palaguna dari TNI Angkatan Udara, dan Letkol Romi HB Putra dari TNI Angkatan Laut. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Polisi Ahri Sonta Nasution. Ia merupakan sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok ini juga pernah menjadi bagian tim penangkapan Joko Chandra di Malaysia terkait korupsi pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, telah mengonfirmasi adanya seleksi untuk menjadi ajudan Prabowo. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden. Wahyu mengatakan sementara ini dari TNI AD baru mengusulkan nama Wahyo yang mengikuti seleksi tersebut. Ia adalah Komandan Grup 2 Kopassus yang berasal dari Kacabang Korps Infanteri Baret Merah alias Kopassus. Lalu Ketua Tim Pelatih Sekolah Raider dan pada tahun 2017 ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Humil di Pusdiklat Passus Kopassus. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal M. Tony Harjono, juga mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo. Saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Anton sendiri adalah muridnya dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI AL juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi HB Putra dalam proses seleksi calon ajudan Prabowo. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin 23 September lalu. Tercatat pada 1 Januari 2020, Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Dia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat Mayor Laut. Tiga nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Mayor Teddy Indrawijaya sebagai ajudan Presiden Prabowo. Nama-nama yang muncul itu diantaranya adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI Angkatan Darat, Kolonel Penerbang Anton Palaguna dari TNI Angkatan Udara, dan Letkol Romi HB Putra dari TNI Angkatan Laut. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Polisi Ahri Sonta Nasution. Ia merupakan sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok ini juga pernah menjadi bagian tim penangkapan Joko Chandra di Malaysia terkait korupsi pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudayana, telah mengonfirmasi adanya seleksi untuk menjadi ajudan Prabowo. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Dalam proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden. Wahyu mengatakan sementara ini dari TNI AD baru mengusulkan nama Wahyo yang mengikuti seleksi tersebut. Ia adalah Komandan Grup 2 Kopassus yang berasal dari Kacabang Korps Infanteri Baret Merah alias Kopassus.
lalu ketua tim pelatih sekolah Raider, dan pada tahun 2017, ia pernah menjabat sebagai ketua tim Bumil di Pusdiklat Pasus Kopassus. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal M. Tony Harjono, juga mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo. Saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Anton sendiri adalah muridnya dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI AL juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi HB Putra dalam proses seleksi calon ajudan Prabowo. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin 23 September lalu. Tercatat pada 1 Januari 2020, Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Dia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat 3 perwira TNI calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Telah beredar baik di media massa maupun media sosial 3 nama perwira TNI calon ajudan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa hari kebelakang. Mereka adalah Kolonel If Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, Kolonel PNB Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol P. Romi HB Putra dari TNI AL. Sementara itu, dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudayana juga telah mengkonfirmasi hal tersebut. Dia mengungkapkan bahwa Wahyo memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan proses seleksi tersebut saat ini masih berlangsung dan TNI AD juga masih menunggu hasilnya dari Sekretariat Militer Presiden, Setmilpres. Jadi betul, yang bersangkutan ikut seleksi sebagai calon ajudan Presiden, kata Wahyu kepada wartawan pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Ya, nanti akan disampaikan kepada kita siapa yang lolos, siapa yang memenuhi syarat, sambung dia. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, Marsikal M. Tony Harjono juga mengatakan sejauh ini nama Antonlah yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, ungkapnya, saat ini belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait siapa yang kemudian menjadi ajudan Prabowo nantinya. Ada beberapa nama kandidat, saya lupa ada 6 kalau enggak salah. Iya ada 6, kan juga ada calon ajudan Wapres. Nah yang terpilih Kolonel Anton, yang Wapres belum, kalau yang sudah terkonfirmasi, tapi kan belum ada surat resminya itu Kolonel Anton, ujar Tony. Anton sendiri, kata Tony, adalah muridnya. Anton, lanjut dia, adalah perwira TNI AU dari Korps Penerbang Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. Penerbang Sukhoi, F-16 juga, siswa saya yang mengajar dia, ungkapnya. TNI AL juga telah mengkonfirmasi kepada wartawan terkait keikutsertaan Letkol Laut P. Romi HB Putra dalam proses seleksi calon ajudan Presiden. Romi tercatat telah memiliki pengalaman ditugaskan sebagai komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia, KRI. Romi tercatat baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut P. Agung Maulana di lapangan apel Satuan Kapal Eskorta, Satkor. Koarmada 2 Ujung, Surabaya pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Bulan lalu. Tercatat juga,
pada tanggal 1 Januari tahun 2020 Romi mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Romi juga tercatat sebelumnya pernah menjabat sebagai Komandan KRI SURA 802 saat berpangkat Mayor Laut P. Diketahui, dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan keajudanan Presiden, Wakil Presiden dan istri, suami Presiden, Wakil Presiden, terdapat beberapa ketentuan terkait pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden, Wakil Presiden. Pemberhentian dalam jabatan ajudan-ajudan Presiden, Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul Panglima TNI, Kapolri. Kedua, pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan ajudan istri, suami Presiden, Wakil Presiden dan asisten ajudan Presiden, Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan Menteri Sekretaris Negara atas usul Panglima TNI, Kapolri. Ketiga, masa bakti ajudan dan asisten ajudan Presiden, Wakil Presiden dan ajudan istri, suami Presiden, Wakil Presiden paling lama 1 periode masa jabatan Presiden, Wakil Presiden. Mayor Teddy Ajudan Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih. Dengan demikian, Presiden Prabowo akan merekrut ajudan baru pengganti Mayor Teddy. Belakangan mencuat 4 sosok calon ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy. Keempat nama itu dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Polri. Mereka diantaranya Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, kemudian Kolonel Penerbangan Anton Palaguna dari TNI AU, dan Letkol Pelaut Romi Putra dari TNI AL. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sonta Nasution. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudana mengungkap bahwa Wahyu memang mengikuti seleksi sebagai calon ajudan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini masih berlangsung. TNI, kata dia, menyiapkan perwira terbaik yang dimilikinya. Pihaknya tengah menunggu hasil seleksi dari Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Haryono mengatakan sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi calon ajudan Prabowo. Kendati demikian, hingga saat ini, kata Tony, belum ada surat resmi dari Setmilpres terkait hasil seleksi. Lebih lanjut, Tony mengungkap bahwa Anton adalah muridnya. Dia merupakan perwira TNI Angkatan Udara dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoi dan F-16. TNI Angkatan Laut juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut Romi HB Putra dalam seleksi calon ajudan Presiden. Adapun Tommy tercatat pernah menjadi komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut Agung Maulana pada Senin 23 September lalu. Pada 2020, ia mengemban amanah sebagai Komandan KRI Wiratno 379. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Sura 802 saat berpangkat Mayor Laut. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespon soal Mayor Teddy di tengah desakan untuk mundur dari TNI. Mahfud tidak mau mengomentari lebih jauh polemik Mayor Teddy yang dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Ditemui di gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada Selasa 22 Oktober, ia mempersilahkan Mayor Teddy untuk melaksanakan tugasnya sebagai Seskap. Menurut Mahfud, Prabowo mampu memilih yang terbaik. Dia berpandangan bahwa jabatan Seskap yang diisi oleh perwira aktif mungkin hal baru, sehingga menurutnya akan ada aturan yang memuat mengenai hal tersebut. Antara militer dan sipil menurutnya sudah memiliki tugas masing-masing di sebuah negara. Oleh sebab itu, tugasnya adalah di bidang pertahanan serta keutuhan ideologi negara. Mayor Teddy Indra Wijaya tetap berstatus sebagai perwira aktif meski menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana,
Jabatan Seskap yang disandang Mayor Teddy termasuk dalam kategori penugasan di luar struktur TNI AD. Ia menilai Seskap pada masa pemerintahan saat ini tidak lagi setara menteri, tetapi di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Usulan agar Mayor Teddy mundur dari TNI salah satunya berasal dari politisi PDIP, TB Hasanuddin, karena berpotensi melanggar Undang-Undang TNI. Namun, kini ia meluruskan penempatan TNI aktif di Seskap yang notabene menjadi bagian dari Sekretaris Militer Presiden tidak melanggar pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Mayor Teddy Indrawijaya resmi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet di pemerintahan Prabowo ini setara dengan Sekretaris Militer Presiden. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Mayor Teddy tidak perlu mundur dari TNI. Sementara pada pemerintahan Jokowi sebelumnya, jabatan Seskap berposisi setara menteri. Sebagai Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy akan mendapatkan gaji dan tunjangan. Jika jabatan Seskap ditempatkan sebagai ASN Eselon 2 di bawah Kementerian Sekretaris Negara, maka gaji Mayor Teddy akan ditentukan sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Dalam aturan itu ditetapkan gaji pokok PNS dan golongan terendah yaitu 1,68 juta rupiah dan yang tertinggi 6,37 juta rupiah. Besaran gaji tersebut berlaku untuk semua instansi, meski besaran tunjangan berbeda-beda. Tunjangan PNS di lingkungan Kementerian Sekretaris Negara diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Tunjangan paling sedikit diterima PNS kelas 18 jabatan terendah, yakni 2,5 juta rupiah. Sementara tukin tertinggi diterima PNS kelas jabatan 18 sebesar 46,9 juta rupiah. Tiga nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Mayor Teddy Indrawijaya sebagai ajudan Presiden Prabowo. Nama-nama yang muncul itu diantaranya adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI Angkatan Darat, Kolonel Penerbang Anton Palaguna dari TNI Angkatan Udara, dan Letkol Romi HB Putra dari TNI Angkatan Laut. Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Polisi Ahri Sonta Nasution. Ia merupakan sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok ini juga pernah menjadi bagian tim penangkapan Joko Chandra di Malaysia terkait